Oke, selamat datang di materi getaran bersama saya Febridilam Saputra dan kali ini kita akan mengulas tentang apa sih itu getaran. Nah, untuk mengetahui getaran, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah sentuhlah pangkal tenggorokanmu saat kamu mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru di depan kelas atau saat berbicara dengan kawan. Nah, itu apa yang kamu rasakan? Apakah merasakan sesuatu? Nah, sekarang kamu coba berteriak keras. Apakah kamu merasakan sesuatu yang bergetar di tenggorokanmu? Dan mengapa saat mulutmu mengeluarkan bunyi atau suara disertai dengan getaran di dalam tenggorokanmu? Coba kamu lakuin itu. Nah, sesuatu yang bergetar tadi adalah suara yang kamu keluarkan bersumber dari getaran pita suara yang ada di tenggorokan. Jika kamu sekarang berteriak lebih keras, apakah pita suara kamu bergetar lebih keras pula? Sekarang coba kamu berikan sedikit tekanan pada tenggorokanmu dan mulailah kembali berteriak apa yang terjadi. Nah, benda yang bergetar tadi adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar pula. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Apakah gangguan yang diberikan saat berteriak? Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berisolasi. Benda bergetar atau berisolasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan secara langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar. Ada pula yang tidak dapat terlihat karena simpangannya terlalu kecil. Nah, dapatkah kamu menjelaskan apakah yang dimaksud dengan simpangan? Kemudian, benda dikatakan bergetar atau berisolasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Baik, pernahkah kamu melihat jam dinding yang masih menggunakan bandul untuk menjalankan jarum detiknya? Menurut kamu, apakah bandul tersebut dapat dikatakan bergetar? Di manakah letak titik keseimbangannya? Dapatkah kamu menentukan simpangannya? Kemudian, apakah semua benda yang bolak-balik disebut bergetar? Saat kamu berjalan bolak-balik di depan kelas, dapatkah disebut bergetar? Mengapa demikian? Coba carilah di sekitarmu contoh-contoh lain fenomena yang termasuk getaran. Tentukanlah apakah getaran tersebut termasuk kasat mata atau tidak. Apa saja variabel getaran itu? Lebih jelasnya, gambar di samping menunjukkan gambar bandul yang bergetar atau berosilasi yang merupakan penyederhanaan dari bandul jam dinding yang kamu lihat. Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan gerakan itu disebut sebagai gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitude atau simpangan terbesar, yaitu OA atau OB. Kesimpulannya, getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya, setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar apabila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangannya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kirim kepada kami, semoga Anda belajar hal baru.